Ini udah ada Ustadz Aki nih. Ya, Ustadz Aki. Nah rencana kita mau lihat kandang sapi sama ownernya nanti Bang Suban, kita tanya-tanya tentang mengenai cara milih sapi yang baik yang benar. Mas nih, lagi duluan. Tadi orang ini. Ya, Ustaz. Ikut lah. Harus saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Hari ini saya bersama Bang Suban. Dia adalah yang punya kandang sapi di sini, dan seperti biasa setiap tahunnya ini Bang Suban tuh selalu menyediakan sapi-sapi dan kambing-kambing untuk Idul Adha di kurban gitu. Nah, di sini Ana akan ngobrol bareng sama Bang Suban nih mengenai, kita pengen tahu nih mungkin buat tips sahabat Jundu Channel gimana cara pilih sapi yang baik dan sehat, kemudian apalagi di masa pandemi kayak gini, apakah hewan itu juga kena COVID atau enggak, kita nggak tahu kan. Nah, di sini juga nanti akan diberikan tips-tips oleh Bang Suban, dan juga perawatannya seperti apa, apalagi sekarang banyak dah penyakit-penyakit yang nggak jelas, katanya COVID itu nular ke hewan. Assalamualaikum Bang Suban. Nah, mau tanya nih Bang Suban tuh, sebenarnya kalau milih sapi yang baik yang benar tuh seperti apa gitu sapinya? Apakah harus yang besar? Apakah sapinya itu sehatnya, tanda-tanda ciri-ciri itu seperti apa gitu? Ciri-ciri bakal kurban yang sehat yang ini seperti ini nih. Itu seperti sapi PO. Ini mulus. Gila nih gue. Buka aja.
yang mulus, yang sehat, udah cukup umurnya. Terus Ciri-ciri bakal kurban. Sapi. yang gemuk pokoknya. Yang gemuk. Kalau dari mata, kuping itu apa? Matanya yang mulus. Matanya mulus. Mulus, jangan ada beleknya dia. Oh, jangan ada beleknya. Nah, Kalau kuping kuping mulus, bagus. kuping mulus. Nah, terus kalau misalnya pilih sapi nih, ada gak? Percaya gak maksudnya kalau sapi itu kena COVID gitu? Oh, nggak percaya. Karena ada sebagian tuh yang kena COVID itu bisa menular ke hewan, tapi enggak ya sebenarnya. Enggak. Terus bagi pembeli yang mau ke sini tuh gimana? Atau harus harus ikutin protokol kesehatan gitu? Iya, betul. Nah, Ada gak syarat-syarat untuk beli sapi di tempat kurban? ada Nah, syaratnya. nah, Syarat untuk kapan? beli sapi di sini gimana? Apa harus DP dulu atau gimana? Kan kurban ini masih lama nih, masih jauh. Harus Kalau DP dulu. Boleh. Apa? Ikutin aturan, boleh DP dulu, nggak apa-apa. Terus? DP dari sekarang nih. Bakal hari haknya baru dilunasin ya. Nggak apa-apa ya. Nah, sekarang pesan buat pedagang sapi tuh ada nggak pesan-pesannya? Kan yang nonton juga pasti banyak juga nih yang jual sapi juga, yang biasa kayak apa nih, objek tahunan gitu ya, objek tahunan. Kalau misalnya sahabat Juni pengen jualin sapi dari Basuban, boleh nggak? Boleh, insya Allah. Boleh ya. Nah, itu pesannya gimana ya? Apa ada perawatan khusus nggak untuk Nggak sapi? ada. Nggak ada. Pokoknya kandangnya di Tanggung jawab, sini. Iya. Kandangnya di sini dan dia bisa jualin pasar marketing ya. Marketing. Oh gitu. Nah, ini sapi dari mana nih asalnya? Ini kebanyakan dari Boyolali sama Pati. Boyolali Pati ya. Yang pembelinya itu biasanya rata-rata menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke bawah Banyak kan ya? Iya. Ada gak pejabat atau misalnya artis atau siapa yang biasa membeli tiap tahun di sini? Ada. Siapa itu? Mudah-mudahan ya Pak Haji Roma Irama nih. Oh, Pak Haji Roma Irama. Jadi ada sapi Haji Roma Irama ya di sini. Ada lagi nggak untuk ke angkatan TNI yang beli ke Ada juga. Jadi biasanya tuh yang beli ke sini tuh banyak ya? Banyak. Yang datang ke sini sapi tuh berapa banyak tuh biasanya untuk tiap tahun? Tiap tahunnya hampir 200 lebih Sat. 200 lebih, Masya Allah, 200 lebih sapi. Tapi datangnya bertahap nggak langsung sekarang? Bertahap. Itu habis tetap? Habis. Berarti memang di sini berkualitas ya, dan terpercaya maksudnya. Jadi terpercaya buat orang-orang yang mau beli sapi di sini tuh memang sangat udah langganan tiap tahunnya kan? Langganan, benar. Ya, jadi udah langganan tiap tahun. Tapi emang setiap tahunnya ada pelanggan baru kan? Iya, ada setiap tahun pasti ada pelanggan baru. Pasti ada pelanggan baru. Biasanya kalau misalnya kita mau jualin nih, kayak marketing mau jualin, itu ada reward nggak atau maksudnya harga khusus nggak? Ada Harga khusus ya. Nah, mungkin sahabat Jundu kalau pengen jualan sapinya Mas Suban, mungkin nanti bisa kontak-kontakan ya, biar kita tahu harganya. Karena beda harga jual biasa dengan harga reseller. Jadi 200 sapi setiap tahunnya itu habis. Kalau kambing berapa banyak untuk dibeli? Itu kurang lebih sama kayaknya 200 kambing. 200 kambing dalam tiap tahun ya? tiap tahun. Nah, kan biasa lebaran tuh kan 3 hari deh. Itu masih banyak tuh Bil. Masih. Kadang juga kelebihan kuota enggak? Maksudnya masih butuh gitu. Masih butuh. Keseringan gitu. Seringan gitu masih butuh. Masih butuh. Nah, sahabat Jundu pasti pengen tahu juga nih, Mas Suban. Harga-harga sapi nih kisarannya yang paling mahal sama yang paling termurah itu berapa duit kalau di sini Mas Suban beli jual? Di antara sekitar 18,5 sampai 90. 90 juta? Iya. Yang paling murah itu 18 setengah ya? Iya. 18,5 juta. Itu ukuran berapa ya? Sapi? Itu ukuran 300. 300 kilo. Jadi ada sapi ukuran 300 ya? Ada. Nah, yang 90 jutanya berapa ya? 1 ton lebih. 1 ton, ya ini kan? Enggak. Ini enggak, ini 900 nih yang ini. Oh, ini belum sampai 1 ton? Belum. Tapi nanti akan datang nggak sapi? Ada 2. Itu udah pesanan pasti? Iya. Masya Allah. Nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu untuk melihat nih sapi yang ukuran 1 ton.
Emang yang paling maksimal memang rata-rata 1 ton ya? 1 ton. 1 ton. Nggak ada sampai 2 ton, nggak aja. 1 ton, 2 ton ya. Nah, dari banyaknya pembeli ini, berarti banyak gak ulama-ulama, kiai-kiai yang beli di sini juga? Banyak. Banyak, Memang ya? ulama semua yang beli. Masya Allah. Ternyata yang beli di sapi Bang Subhan ini adalah ulama, maksudnya kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ada di sini ya. Dan salah satunya yang ikut bergabung itu Ustadz Taki ya. Iya. Ustadz Taki juga ada di channel Jundu Channel ya. Maksudnya dia membawakan fikih dasar di sini. Makanya orang yang belum ada nggak kelihatan. Nah, kalau sapi ukuran 90 juta, 18 juta berarti tergantung beban bobotnya ya. Iya, bobotnya. Itu kalau beli di sini tuh diantar atau ngambil jadi? Diantar. Diantar sampai tujuan Ya, gitu. diantar sama. Bisa gak? Misalnya sekalian tukang potongnya juga sini? Bisa. Bisa. Harganya pasti beda berarti. Jadi bisa juga. Jadi sahabat Jundu kalau yang mau potong ya sekalian jagalnya berarti ya. Iya. Jagal. Berarti di sini ada tim jagalnya juga berarti. Ada tim jagalnya. Ada tim jagal ya. Luar biasa. Nah, pernah nggak kejadian misalnya ada pembeli sapi itu atau mati atau sakit gitu, nah itu tanggung jawab Bang Subhan tuh ganti atau balikin? Ganti. Ganti. Nah. Jadi pernah kejadian juga ya, Nah, sapinya udah sampai sakit. Nggak mau makan diganti. Iya atau enggak, misalnya dirawat sini sapinya, Iya. terus saya sakit gitu ya. Nah itu bisa diganti. Ganti. Oh gitu. Ini makanannya ganti-ganti atau apa aja? Ini makanannya yang ampas tahu, kulit kacang, Kulit kacang. kulit kacang gede itu. Itu bisa-bisa. Iya bisa sama katul. Katul. Nah kalau tadi kan harga sapi, kalau harga kambing, kisaran dari paling rendah sampai paling tinggi. Paling rendahnya kambing tuh di bobot 2 jutaan. 2 jutaan, itu paling murah. Paling murah. Itu bobot berapa? Kira-kira bobot 20 kiloan deh. 20 kiloan. Bobot 20 kiloan sekitar 2 jutaan, berarti kayak masih anak ya. Iya. Kalau yang paling mahal kambing? Paling mahal di angka 6 juta. 6 juta. Di angka 6 juta. Itu udah bobot berapa kilo tuh? Udah bobot 60-an sampai 50 gitu. 60 sampai 50. Iya. Dan sama ya, fasilitas yang dapat kita antar. Iya, sama. Dan bisa dirawat juga di sini. Nah, misalnya beli sekarang, itu ada harga yang beda nggak sama beli? Ada. Karena ada beban makan ya. Oh, jadi kena beban makan juga. Jadi kalau beli sekarang mungkin agak lebih dikit ya. Agak lebih mahal dikit. Karena ada beban makanan yang harus ditanggung oleh yang miara kandang sini. Baik sih itu aja sih. Jadi ada harganya udah ketahuan. Jadi sahabat Jundu kalau mau beli langsung di sini tepatnya Jalan Pancoran Barat 7 ya. Iya benar. Barat 7. Itu kalau kalian datang nih ke arah Duren 3 tinggal bilang sapi Bang Subhan, tahu ya? Budi Rasad. Hah? Budi Rasad Kurban. Oh, apa namanya? Budi Rasad Kurban. Budi Rasad Kurban. Kalau buat akikah bisa juga berarti? Bisa. Misalnya ini bukan ini kurban, tapi buat akikah kambing bisa juga ya. Kalau sahabat Jundu pengen mau pesan dengan akikah. Akikah kambing lengkap dengan motong nggak bisa juga? Bisa juga. Jadi akikah juga bisa untuk dipotong langsung dan disiangin langsung. Iya. Nah, saya tahu juga nih, Anda juga tahu nih, di sini katanya meras sapi juga nih. Iya, susu sapi. Nah, susu sapi itu gimana tuh? Itu berarti kan rutinitas sehari-hari. Iya, sehari-hari susu sapi. Nah, tapi masih ada sekarang produksi. Masih. Jadi di sini selain penjualan sapi kurban dan kambing kurban, juga setiap harinya sebagai rutinitas di kandang sini, beliau juga memproduksi susu sapi murni. Nah, susu sapi murni ini seliternya berapa sih? 10.000. 10.000. Iya. Ini biasanya cuma sekitar sini apa bisa jauh-jauh? Jauh-jauh bisa. Oh bisa jauh-jauh. Tapi kalau jauh itu ada kuotanya nggak? Atau maksimal berapa liter itu? Ada. Maksimal kalau yang jauh daerah-daerah Depok 10 liter kayaknya. Harus 10 liter. Harus 10 liter. Itu udah banyak pelanggan berarti? Udah banyak. Biasanya di sini mampu berapa liter memproduksi susu murni? Bangka pagi sore itu kena 350 deh. 350 liter. Jadi sehari bisa 350 liter. Tentunya udah punya pelanggan juga kayaknya. Iya, udah banyak.
Tapi misalnya kalau ada sahabat Juni nih pengen mesen dong setiap hari 200 liter, itu bisa dimampuin nggak? Bisa. Atau sahabat Juni juga pengen jual daging kurban, bukan daging kurban sih, misalnya pengen buat jualan daging gitu, bisa juga sini? Bisa. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan rutinitas kayak semacam penjualan daging, penjualan susu, ya, atau akikah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan daging kurban, bukan daging kurban, daging sapi, daging kambing, beliau bisa menyiapkan, ya, untuk menyiapkan buat kalian yang mau dagang daging, yang dagang kambing, dan sapi atau dagang susu, karena beliau nanti kita bisa minta kuota, beliau akan menyiapkan gitu. Oke, terima kasih Pak Suban, itu aja yang ngobrol-ngobrol santai kita ini. Mudah-mudahan sahabat Jundu bisa melihat dan bermanfaat, sehingga kalau bisa bersilaturahmi ke sini, dan rumah beliau tuh dekat dengan rumah Ana. Makanya, dan di sini juga Ana juga Ustaz Taki juga ngaji juga di sini, dan Saidil Walid Habib Umar Madromar Segaf, ya guru kita semua, itu juga pernah kunjung kemari di acara maulidnya Masjid Asyifa. Nah, beliau nih adalah pimpinan Majelis Taklim Asyifa yang pengajian sekarang lagi tutup karena situasi lagi COVID. Oke, terima kasih sahabat Jundu Channel berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap ikuti vlog atau info-info bincang usaha dan lain-lainnya. Tetap salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.